Cipto, Douwes Dekker, Suwardi, lalu mereka merayakan setahun partai mereka, Indische Party, dari geladak kapal di Tanjung Priok yang membawa mereka ke Belanda sebagai buangan. Cipto dihukum 1 tahun, Dekker dan Suwardi masing-masing 5 tahun. Pertanyaannya adalah, melunakkah Cipto sepulang dari pembuangan di Belanda itu? Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Jawabannya pasti enggak. Bahkan ia makin menjadi-jadi. Tapi Cipto adalah sosok manusia yang bisa sama kritisnya di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Dia sama-sama lihatnya dalam kondisi itu. Jadi setelah dia mendarat kembali ke Batavia, Indonesia, Cipto membuat partai baru pada tahun 1915. Namanya Insulinde. Coba lihat nama partainya ya. Coba lihat nama organisasi barunya ini. Insulin. Coba dicek di blog Departemen Kesehatan RI. Jadi di sana dijelaskan insulin itu hormon protein berantai ganda yang dihasilkan dari proinsulin pada sel beta pulau pankreatik. Apa ya maksudnya ini? Ini adalah hormon utama pengatur bahan bakar yang dikeluarkan ke dalam darah sebagai respon terhadap meningkatnya kadar glukosa darah atau asam amino darah. Aneh ya, nama partai diambil dari istilah kesehatan itu jarang-jarang loh itu. Tapi Cipto melakukannya. Insulinde itu punya koran. Coba lihat nama-nama korannya ya. Keras-keras nama korannya. Guntur Bergerak. Tapi nggak ada hubungan sama Gundala ya, ini petir. Guntur Bergerak. Kantor redaksinya berpusat di Bandung. Ini pengganti di Express ini. Karena temannya belum pulang, dia sendiri aja yang bekerja. Cipto juga memimpin media-media propaganda insulinde yang lain. Ada namanya Mojopahit, ada The Four Post maupun The Indier. Nah, semua koran itu tadi, majalah itu, di sana Cipto sebagai hoofdredacteur atau pemimpin redaksi. Untuk menghindari pembuangan kedua, karena keras sekali ya, Cipto bersiasat keluar dari Insulinde. Dia balik ke Surakarta dari Bandung ya, dan membuka klinik dokter swasta. Sembari membuka kelompok diskusi. Namanya aneh sekali kelompok diskusinya. Kartini Club. Ingat yang tadi ya, sama-sama dari Jepara ini. Di Solo, Cipto menjalin kontak dengan ulama radikal dari Kauman. Namanya Haji Misbah. Nah, Haji Misbah inilah yang kemudian mengendalikan Insulinde cabang Surakarta. Haji Misbah ini Muhammadiyah ya. Bersama Misbah, Cipto menerbitkan media propaganda lagi. Namanya Penggugah. Dan satu lagi yang berbahasa Belanda, Indische Beweging. Namanya Gerakan Indi. Indi itu bukan penerbitan Indi ya. Namanya Gerakan Rakyat India gitu. Kita langsung melompat di tahun 1918. Karena di sana inti penyampaian saya tentang Cipto Mangunkusumo. Pada 1918, pemerintah Belanda untuk meredam gejolak protes sosial yang terus naik pasang, terutama dilakukan oleh Sarekat Islam, kemudian mereka membuat semacam Dewan Kerakyatan yang itu diisi oleh perwakilan-perwakilan organisasi. Namanya Volksraad. Cipto menjadi wakil Insulinde di Volksraad. Nah, Volksraad atau Dewan Rakyat inilah Cipto memperlihatkan karakter utamanya. Ia adalah pembangkang yang tak pernah bisa tunduk kepada siapapun. Bukan saja menolak tunduk kepada kolonial, tetapi juga menolak dengan tegas
feodalisme. Di Volksraad, Insulinde bersama Sarekat Islam, Budi Utomo, dan Indiche Sosial Demokratische Partij atau ISDP, kemudian mereka membentuk faksi. Namanya faksi ini aneh sekali. Nama faksinya Radikal Konsentrasi. Gila ya, nama faksi kalian bisa bayangkan DPR sekarang ada faksi kayak gitu ya. Faksi radikal gitu loh. Salah satu mosi penting yang dikeluarkan oleh Radikal Konsentrasi ini adalah memaksa Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum mengeluarkan apa yang kemudian disebut dalam sejarah Janji November. Jadi ini adalah, nanti kita bahas di tokoh yang lain, misalnya tokoh Raja Mogok tentang pergerakan buruh ya. Janji November ini isi pentingnya adalah perbaikan upah buruh di beberapa perkebunan. Sebagai anggota dewan tidak berarti Cipto kehilangan karakternya. Cipto adalah Cipto. Akhir pekan pertama bulan Maret 1919, ia terpilih sebagai ketua sidang pertemuan wartawan, jurnalis dari seluruh Jawa di Society MN. MN itu adalah Mangku Negara. Ada di Surakarta. Hadir 32 utusan yang mewakili 13 surat kabar dan 33 wartawan majalah. Dalam sidang timbul persoalan apakah wartawan-wartawan atau jurnalis-jurnalis keturunan Tionghoa bisa menjadi anggotanya. Jadi voting. 27 suara menerima. Sisanya menolak. Akhirnya sidang memutuskan menerima jurnalis keturunan Tionghoa menjadi anggotanya. Maka itu nama organisasi tersebut adalah Indies Journalist Bond. Nah, susunan pengurusnya Cipto Mangunkusumo adalah ketua. Jadi kalau ada organisasi pers sekarang itu, Cipto ini pernah jadi ketua organisasi pers terpilih di Solo. Sekretarisnya Misbah. Itu dari majalah Islam Bergerak. Bendaharanya itu Harja Sumitro. Komisarisnya ada Sosro Kardono. Ini dari Surabaya. Semaun dari Sinar Hindia Semarang. Ada Haji Agus Salim dari Perniagaan Jakarta. Dan ada Darno Kusuma. Jadi kalau dilihat dari susunan itu, dominan kelompok radikal. Yang kanan itu cuma Agus Salim dan Darno Kusuma. Nah, mosi pertama sidang para wartawan itu adalah dari Solo ya. Menuntut pembebasan Darsono. Kalian ingat nama Darsono? Ingat pemberontakan PKI 26 ya. Darsono itu ada di situ. Darsono, Alimin, siapa lagi? Tan Malaka gitu ya. Jadi salah satu mosi selesai kongres itu adalah pembebasan Darsono yang meringkuk di penjara di Surabaya. Jadi Darsono ini kalau nggak salah jurnalis juga, tapi saya lupa korannya apa gitu. Kira-kira isinya begini, isi mosinya itu. Tuan Besar Gubernur Jenderal Butenzoch atas namanya Indier Journalisten Congress berkumpul kemarin di Solo yang mewakili sebagian besar dari surat-surat kabar Bumi Putra. Saya protes atas tahanan preventif jurnalis Darsono. Jadi ini semacam kesetiakawanan antar jurnalis. Dia protes dan minta pertolongan Tuan Besar. Darsono ditahan di penjara lantaran khawatirnya Amtenar Bestor atau pengurus pegawai negeri Surabaya kalau Darsono ini berbuat kejahatan yang terancam oleh pasal-pasal yang menabur kebencian. Kira-kira begitulah tertanda Cipto Mangunkusumo. Jadi itu mosinya ya. Dan itu dibikin di Solo. Tapi kita jangan dulu pergi dari Solo karena ini berapinya di Solo. Jadi sekali lagi mosi ini dikeluarkan di Surakarta. 2 bulan kemudian Cipto membuat arena pertempuran baru menggasak feodalisme. Di sini ia memobilisasi manusia-manusia yang berkasta rendah, pokoknya yang paling bawah piramida terbawah dalam sosial masyarakat itu, untuk melawan siapa? Melawan raja. Cipto pun meniup trompet anti raja.
Cipto menuntut agar raja beserta aparatnya di Surakarta dipensiunkan saja. Cipto ngusulin agar Sunan Pakubuwono dan Pangeran Mangkunegara sudahlah dikasih dana pensiun aja 2000 gulden. Pensiun jadi raja. Dua istana itu, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara, kata Cipto, cuma jadi beban ekonomi saja. Beban sosial dan politik yang mesti ditanggung oleh Kaulo Surakarta. Di Volksraad, Cipto jadi coba dia gunakan wewenangnya di Dewan Rakyat untuk lantang bersuara. Dia bilang kira-kira begini, dia bilang. Anda bisa lihat kutipannya di Zaman Bergerak yang ditulis oleh Takashi Shiraishi. Daerah Surakarta hidup dengan melebihi pendapatannya. Tak bisa disangkal, dua kerajaan itu pastilah memangsa penduduknya. Bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan hidup tanpa mengisap rakyat sampai ke sumsumnya. Jika dicermati dengan cermat, pertunjukan kemewahan dari Sunan akan menimbulkan rasa jijik. Saya merasa, itu kata Cipto ya, bahwa segala kemewahan di Surakarta itu tidak bisa diterima lagi. Sebab biayanya harus dibayar dari kantong orang kromo di desa. Yang pada akhirnya kromo-kromo di desa itulah yang harus menghidupi raja dengan seluruh rombongan pangeran dan setengah pangerannya, bupati dan setengah bupatinya. Amangkurat II beserta keturunannya, itu kata Cipto Mangunkusumo ya, bukan kata saya, adalah budak-budak feodal VOC berikut penggantinya, negara Hindia Belanda. Coba ya, siapa aktivis pergerakan yang melakukan serangan langsung atas raja sebelum ini? Saya bisa pastikan atau setahu saya ya nggak ada. Karena syarikat Islam waktu itu sibuk ngurusi ekonomi. Hanya Cipto. Dan ia melakukan secara telengas di Volksraad. Bahkan ia bikin semacam kalkulator Excel gitu ya. Berapa biaya operasional dan pemeliharaan keraton itu. Nah, saat Cipto berpidato di Volksraad itu, terjadilah penangkapan para aktivis Insulinde di Surakarta yang dipimpin Haji Misbah. Serta penangkapan puluhan petani yang tergabung dalam sejumlah kring di bawah Insulinde. Penangkapan itu, saudara, didahului oleh peristiwa gogol. Gogol itu mengadukan kegelisahan gitu ya pada raja gitu, ke kota gitu. Lebih kurang, ya paling enggak itu ada 1.500 petani yang menjadi anggota Insulinde bergerak dari Polanharjo ke Surakarta sembari membawa kartu anggota Insulinde. Kalian tahu Polanharjo di mana? Kalau kenal pemandian di Ponggok, yang terkenal itu Klaten gitu ya. Sekitar situ lah Polanharjo itu, nggak jauh. Nah mereka itu ribuan petani itu bergerak dari Klaten, Polanharjo, menuju ke Surakarta, berjalan kaki, membentuk arak-arakan yang ramai dan sangat riuh. Mereka ingin menghadiri Vergadering yang dihadiri oleh Cipto Mangunkusumo. Tapi ternyata Vergadering umum petani terbuka itu dibatalkan. Sekali lagi di Volksraad, Cipto ini mengusulkan dibentuk komisi parlementer untuk melacak dan memetakan penyebab amburadunya pengelolaan agraria di Surakarta. Tapi lagi-lagi usulannya ditolak. Lagi-lagi di sini ia berhadapan dengan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Alih-alih komite anti raja terbentuk, malahan yang terjadi adalah terbentuknya komite keselamatan rakyat Vorstenlanden, atau lebih dikenal pada masa itu namanya Komite Anti Cipto. Faksi konsentrasi radikal itu pun pecah. BO atau Budi Utomo dan Serikat Islam tampil sebagai kekuatan utama pro kerajaan yang anti Cipto. Bahkan Samanhudi dari Budi Utomo setelah bertemu dengan saudagar batik Laweyan mengatakan tidak setuju memensiunkan Sunan. Dan kita tahu
Cipto kalah total. Sejak itulah Cipto berpindah dari penjara ke penjara, dari pembuangan ke pembuangan dalam negeri, dari Surakarta pindah ke Bandung pada 1919, lalu dibuang ke daerah yang tidak berbahasa Jawa, Banda Neira. Lantas dipindahkan lagi ke Makassar, terus dikembalikan ke Sunda, Sukabumi, dan terakhir ditahan di Jakarta hingga ia wafat karena penyakit paru-paru. Tapi sekali lagi, walau kalah total, jejak gerakan anti Raja Cipto tidak pernah padam. Pada Oktober 1923, sebuah gerakan anti feodalisme membakar Surakarta sepanjang perayaan Sekaten. Rumah-rumah dibakar, bangsal perayaan Sekatenan dirobohkan. Di desa, tempat pengeringan tembakau dibakar. Dan para pangeran dan pejabat tinggi keraton menuduh Haji Misbah lah berada di balik serangkaian peristiwa pembakaran di upacara Sekaten itu. Misbah disebut membangun pasukan sabotase. Dia dituduh juga melatih prajurit untuk melakukan pengeboman, pembakaran rumah, perampokan, penggelinciran kereta api. Itu deretan tuduhannya ya. Dan sebutan Surakarta sebagai kota yang bersumbu pendek makin tebal. Sementara Misbah ditangkap dan dibuang ke Bovendigul setelah Surakarta terbakar oleh api anti feodalisme yang pernah ditiupkan oleh Cipto Mangunkusumo. Saudara, itulah Cipto Mangunkusumo. Ia bukan dokter biasa, ia adalah aktivis politik yang sikapnya konsisten. Ia anti kolonial dan anti feodalisme hingga ke tulang sumsumnya. Cipto adalah dokter pembangkang yang mencintai rakyatnya yang papa. Saat namanya diabadikan untuk nama rumah sakit pusat di ibu kota negara, kita tahu bahwa yang diteladani dari Cipto adalah kemanusiaannya. Karena itu, jangan pernah remehkan pasien yang datang dengan membawa kartu BPJS kelas 3, saudara. Jas merah, sampai jumpa.